Mongol boleh jujur, saya orang Manado. Orang kadang-kadang bilang, "Mongol lu gila, perhiasan lu banyak banget, emas lu di mana-mana." Hai, selamat datang kembali di berita artis terbaru. Semua orang memang dengan sangat mudah bisa membeli apa saja yang dia inginkan, namun semua itu sesuai dengan kekayaan yang ia miliki. Berbicara tentang kekayaan, sepertinya Mimin punya pandangan yang sudah akan mau dibahas hari ini. Apa kalian kenal dengan sosok komika yang sangat terkenal Mongol Stress? Jika ya, maka sudah jelas dong, kalian tahu jika pria yang satu ini tentu memiliki kekayaan yang sangat fantastis. Yuk intip kekayaan Mongol Stress ini guys. Widih, semua gas loh, harta kekayaan komika Mongol Stress ini guys. Namun, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan penting lainnya. Number 7. Mengenal ajaran nuansa setan. Pria bernama Mongol Stress ini memiliki nama asli Ronnie Immanuel. Dia merupakan komika kelahiran Manado 27 September 1978. Namanya mulai dikenal setelah mengikuti ajang stand-up comedy show yang ditayangkan di Metro TV. Sebelum menjadi terkenal seperti saat ini, Mongol tumbuh dan berjuang keras menjalani kehidupan sebagai anak dari ibu penyintas orang dengan gangguan jiwa, atau yang lebih dikenal dengan ODGJ. Namun kehidupan kerasnya itu berhasil menempa Mongol menjadi seorang komika, aktor, pengusaha sukses, dan juga telah memiliki istri yang cantik plus anak perempuan. Setelah ditelusuri, ternyata komika yang satu ini memiliki penghasilan yang tak disangka-sangka. Di saat usianya masih sekitar 14 tahun, Mongol pernah diajak oleh salah satu pemuda asing untuk mengikuti sente pemujaan setan. Karena di usianya yang sangat muda, Mongol masih cenderung lugu dan labil, sehingga Mongol dengan mudah terpengaruh dan menjadi anggotanya. Setelah dibaptis, Mongol kemudian aktif mengikuti berbagai macam ritual. Salah satu ritual mistis yang dilakukan oleh Mongol yakni santap kasih bersama. Ritual ini diadakan setiap 1 kali sepekan. Namun beberapa bulan kemudian Mongol memutuskan untuk keluar saat dirinya mendapat teguran dari sebuah kalimat, "If you die, you will not go to heaven but to hell." Yang artinya, jika kamu mati, maka kamu tidak akan pergi ke surga tetapi ke neraka. Number 6. Menjadi pendeta. Setelah keluar dari lingkaran setan itu, kemudian Mongol memutuskan untuk sekolah pendeta. Ia hijrah ke Jakarta di tahun 1998 untuk sekolah pendeta gratis. Namun ternyata semua itu hanyalah modus penipuan. Di saat itu, Mongol tidak memiliki teman khusus yang berada di kawasan Jakarta dan juga tidak memiliki uang. Jadi kehidupan Mongol sempat terlunta-lunta. Bahkan, ia juga harus merasakan tidur di emperan toko di kawasan Sarinah hingga kos di Manggarai dengan sewa 200.000 per bulan. Tidak sampai di situ saja, nasib naasnya belum berhenti. Mongol pada saat itu juga harus berurusan dengan pihak kepolisian di saat dirinya menjadi asisten Dirli Idol. Number 5. Titik keberuntungannya. Setelah cukup banyak kejadian tidak mengenakan dalam hidupnya, kini Mongol telah berada di titik puncak kebahagiaannya. Di saat itulah ia kemudian mendapat tawaran untuk menjadi seorang komika. Hal itu ternyata berkat usulan dari Panji yang diketahui sudah lebih dulu sukses di dunia komika. Memang terlihat masih canggung, namun berkat kerja keras dan kemampuannya,
dia kemudian bisa untuk menyanyi komika senior lainnya. Number 4. Sukses jadi komika dan aktor. Memang memiliki ciri khas tersendiri di saat dirinya menjadi lawak tunggal, jadi terlihat sangat menonjol. Bahkan ia juga sudah berhasil meraih totalitas sejak tahun-tahun awal dengan kiprahnya. Berbeda dengan komika lainnya, Mongol memang terbilang banyak memiliki bakat dan juga kemampuan dalam membawakan sebuah cerita, sehingga membuat penontonnya menjadi terhibur. Seiring berjalannya waktu, Mongol seringkali mendapatkan tawaran untuk manggung offline atau online. Tiap kali pria yang identik dengan rambut cepaknya itu selalu saja menampilkan aksi kocaknya dalam film dan juga sinetron yang dominan bergenre komedi. Mongol diketahui debut sejak tahun 2012 hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 17 film yang ia bintangi. Di antaranya yaitu drama Mursala 2013, komik 8 Casino Kings 2015, Tom and Jerry 2021, dan masih banyak lagi lainnya. Selain itu, pria kocak yang satu ini juga berpartisipasi di beberapa judul sinetron seperti Naik Enak Turun Ogah yang tayang di tahun 2013 dan Emak Ica Pengen ke Mekah di tahun 2015. Memang bisa dibilang karirnya saat itu sedang berada di puncak popularitas, sehingga tak heran jika Mongol bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah dengan sangat cepat. Number 3. Menjadi komika termahal. Karirnya Mongol sendiri memang sudah sangat bisa diacungi jempol. Dengan bakat dan kemampuannya, dia bisa berhasil membuat dirinya banyak mendapatkan tawaran dalam berakting dan juga mengisi acara televisi. Meski komika baru sudah banyak bermunculan, namun komika yang satu ini tidak pernah tergeser dari kedudukannya. Dengan honor selangit yang diterimanya tiap kali tampil, tak salah jika komika Mongol Stress ini dinobatkan sebagai komika termahal di tanah air. Tarif untuk satu kali tayang saja bisa menyentuh angka puluhan juta rupiah. Menurutnya, bila tampil di area Jakarta dengan waktu kurang lebih 15 menit, ia sudah bisa mengantongi bayaran hingga 25 juta rupiah. Sedangkan untuk di luar Jakarta yakni bisa mencapai 45 juta rupiah. Widih, angka yang terbilang sangat fantastis, bukan? Number 2. Jadi pengusaha rental mobil. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui jika profesi yang ditekuni oleh komika yang satu ini telah berhasil membawanya menjadi seorang yang terkenal. Bahkan bisa dinobatkan sebagai stand-up komedian sultan. Sebagian besar penghasilannya sebagai komika, ia investasikan ke berbagai macam bisnis. Salah satu bisnis terbesarnya yakni penyewaan mobil atau rental sejak 2013. Memang awalnya hanya ada 4 unit kendaraan mobil yang dia rentalkan. Hingga saat ini sudah berkembang menjadi 40 mobil loh guys. Dalam tiap harinya, pemeran film Warisan Olga ini bisa mendapatkan omset hingga puluhan juta rupiah dari bisnis tersebut. Ia saat ini pantas untuk mendapat level crazy rich tanpa memamerkan kekayaan yang dimilikinya. Padahal di awal karirnya dulu, Mongol sempat pamer Ferrari dengan nilai miliaran rupiah. Namun malah banyak orang yang menyangka jika Mongol sombong. Dari sejak itulah, ia kemudian tidak lagi memamerkan apapun yang ia miliki. Number 1. Miliki 7 apartemen. Tidak hanya kendaraannya saja yang menjadi sorotan publik, tapi juga apartemen yang telah dimiliki oleh Mongol, di mana pria kocak ini telah memiliki kurang lebih 7 unit apartemen mewah
yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Apartemen yang ia miliki bisa mencapai nilai miliaran rupiah. Kebayang gak sih jika satu unitnya 10 miliar, maka untuk 7 unit sudah bisa dikalikan dong. Hebat banget kan?